أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Khair rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan dan selalu tingkatkan lisan kita untuk selalu mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin pada setiap keadaan kita, baik yang kita bisa terima dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang tidak kita sukai, karena sejatinya semua itu datanglah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kita bersyukur, pasti Allah akan terus tambahkan bagi kita. Maka lisan yang selalu bersyukur, memuji Allah, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itu adalah sebaik-baiknya lisan. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat dari zaman ini sekitar 1446 tahun yang lalu. Beliau telah melewati perjuangan dalam mendakwahkan Islam. Beliau telah dihinakan oleh orang-orang kafir. Beliau telah dicelakai, beliau telah dipeperangi. Tapi dengan itu semua, kalimat Allah tetaplah tinggi di atas muka bumi ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam hal ini pula tercurah kepada keluarga beliau, anak istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita harapkan hal ini pula tercurah kepada seluruh kaum muslimin yang hidup zaman ini ataupun yang telah berlalu. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lidah atau lisan itu adalah sesuatu yang sangat ringan. Ya, bahkan dikatakan lidah itu seperti pedang bermata dua. Jika kita gunakan dia dalam kebaikan, maka dia akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Jika lidah ini kita gunakan pada hal-hal yang diharamkan atau kepada hal yang keburukan, maka itu hanya akan mendatangkan kesusahan dunia dan akhirat pula. Nabi SAW bahkan mengatakan perihal lidah ini, barang siapa dari kalian yang bisa menjaga lidahnya dan kemaluannya, maka aku akan menjaminnya surga. Dua anggota tubuh yang tidak memiliki tulang. Dua anggota tubuh yang kalau dijaga, maka dia akan mendatangkan surga bagi kita. Tapi dua anggota tubuh yang jika dibiarkan salah satunya saja, maka bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Sesuatu yang lemah, tapi menjadi sesuatu yang memusingkan di akhirat. Bahkan sampai dikatakan bahwasannya di hari perhitungan nanti, di hari hisab nanti, lidah akan menjadi salah satu anggota tubuh yang paling dibenci oleh pemiliknya, yang paling membuat dia was-was. Karena semua yang dilakukan, semua yang dia katakan, diucapkan dan diberitahukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lidah inilah, ya bahkan dikatakan lebih tajam daripada sebuah pedang. Ya, pedang mungkin bisa membunuh jika terkena, tapi lidah bahkan bisa membunuh tanpa diketahui, ya, tanpa harus mengenai pelakunya. Inilah bahayanya lidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul li ibadi." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan,
katakan perkataan yang paling baik saja. Inna syaitana yanzi'u bainahum. Sesungguhnya syaitan itu senang sekali memperpecah belah umat. Senang sekali membuat tipu daya. Sehingga yang awalnya ada persahabatan antara fulan yang A dengan fulan yang B, ya, karena tidak mengucapkan perkataan yang baik atau karena tidak menjaga lisannya. Bahkan bukan hanya tidak menjaga, tapi kurang memilah kata-katanya, maka syaitan memecahkan perbelahan umat ini. Inna syaitana lil insani aduwwan mubina. Maka ketahuilah bahwasannya syaitan itu adalah musuh yang benar-benar nyata. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasannya lidah ini bahaya. Tapi terkadang banyak kita justru yang terbuai dengannya. Ya. Bapak-bapak mungkin suka ngopi sampai tengah malam, ya, misalnya kumpul-kumpul rame-rame, ya, atau mungkin ibu-ibu, ya, suka kumpul, ya, mungkin ketika tukang sayur datang, ya, atau mungkin ketika di pasar, atau bahkan mungkin di TV, ya, acara yang dilihat adalah acara-acara yang mengandung sesuatu yang tidak baik. Baik itu membicarakan orang lain, atau mungkin berita-berita dusta, ataupun mungkin kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya tentang fulan bagaimana, tetangga kita bagaimana, atau bahkan menceritakan hal-hal dari keluarga. Ya, terkadang mulut ini, ya, awalnya mungkin bisa ditahan, tapi lama kelamaan dia akan mengikuti pelakunya. Makanya seseorang ketika dia berbicara, dia akan terlihat apakah dia seorang yang baik atau seorang yang buruk, ya, dari ketika dia berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk hanya mengatakan sesuatu yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala pun, ya, juga menerangkan hal ini. Dan kita telah diketahui oleh Allah atau telah diberitahu oleh Allah bahwasannya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan ini janji iblis ketika dia dikeluarkan dari surga. Iblis mengatakan, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Kita lihat. Iblis berkata, Rabbku, oleh karena engkau telah mendustakan aku, bahwa aku ini yang sesat. Karena iblis dikeluarkan dari surga dan dijadikan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Ya. Dan kejahatan yang paling parah adalah dengan lisan kita. Ya, terkadang kita ingin berbicara dengan manusia, mengikuti topik, mengikuti pembicaraan, mengikuti sesuatu yang tren, agar dikira sebagai orang yang asik, agar dikira sebagai orang yang menyenangkan, ya, agar kita, ya, bisa bergaul dengan manusia semuanya. Tapi kita tidak memilah-memilah ini, sehingga yang tampak indah bagi kita, kita berteman dengan semua manusia dengan menghalalkan lidah kita sebagai bahan-bahan pembicaraan, sebagai topik-topik yang indah. Sejatinya ini semua telah direncanakan oleh iblis. Mereka akan menjadikan kejahatan yang lewat dari lidah kita tanpa kita sadari itu terasa indah bagi kita. Dan iblis pun mengatakan, wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan benar-benar menyesatkan mereka semua. Ya. Iblis tidak ada yang namanya baik. Syaitan tidak ada yang namanya baik. Keindahan yang ditawarkan iblis pasti di dalamnya juga ada keburukan. Kita mungkin diperintahkan, ayo, ya, kita mungkin menjadi orang yang menjaga diri. Kemudian kita diperintahkan, cobalah gaul dengan orang-orang yang baik. Ketika kita gaul dengan orang yang baik, justru mungkin bukan kita yang memberikan atau terkena kebaikannya. Justru kita malah membawakan aib-aib saudara-saudara yang lain. Dahulu ketika saya masih dalam keadaan yang jahiliyah, saya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Menyebarkan aibnya dia sendiri, membuka aibnya dia sendiri. Bahkan saudara-saudara muslim yang lain, fulan walaupun ikut kajian tapi beliau seperti ini, seperti itu. Fulan walaupun dia, ya, keluarganya tenang-tenang saja, tidak pernah bertengkar di rumahnya, tapi sejatinya kalau di luar seperti ini, seperti ini.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, lisan ini tidaklah pernah keluh. Lisan tidak pernah bosan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ya akan selalu mengajak keburukan. Lidah, perkataan, ketika dia belum diucapkan itu masih milik kita. Kita yang punya. Tapi kalau sudah keluar, sudah tersampaikan, ya, maka ini jadi konsumsi publik. Semua bisa menukilnya, semua bisa merubahnya, semua bisa memotong-motongnya. Bahkan betapa banyak terkadang kita melihat suatu cuplikan-cuplikan video, hanya video-video pendek, ya, yang awalnya mungkin itu perkataan yang buruk, tapi karena dipotong-potong itu menjadi suatu perkataan yang baik. Tapi betapa banyak terkadang video-video yang baik, tapi karena dipotong-potong menjadi perilaku yang video yang buruk, sehingga menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Dan ini sudah dijanjikan dan diberitahukan oleh Allah. Sesungguhnya syaitan memperpecah belah kita dari hal ini. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini organ yang kecil, ya, organ yang kecil. Tapi organ ini ya, memiliki bahaya yang sangat besar. Sebelumnya kita membahas terkait perihal hati. Di hati inilah kita memilah apa yang baik, yang buruk. Kemudian kita keluarkan yang baik-baik. Bahkan ketika ada sesuatu yang buruk, maka ketika kita ingin menengahi, maka pilihlah mana keburukan yang lebih ringan. Jika ada kebaikan, maka pilihlah mana kebaikan yang lebih besar. Jangan sampai kita mengucapkan sebuah perkataan yang nanti akhirnya diharuskan kita untuk meminta maaf. Yang diharusnya nanti terakhir kita harus klarifikasi. Ya, yang harusnya nanti dengan perkataan kita, ya kita menjadi bualan-bualan umat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya kedudukan lisan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengandungkan atau membicarakan terkait pembicaraan manusia. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Sesungguhnya tidak ada kebaikan dari pembicaraan rahasia para manusia. Seseorang ketika dia banyak berbicara, maka dia akan banyak mengeluarkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja. Yang baik di sini adalah sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan terjauhi dari hal-hal yang haram. Yang baik misalnya memberikan nasihat, mengingatkan saudaranya, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, ya, atau perihal hal-hal yang mubah, menanyakan kabar temannya, ya, atau mungkin saling bertukar cerita yang halal, ya, yang tidak sampai menyinggung teman-temannya atau tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung keluarganya ataupun saudaranya. Jika kita tidak bisa menjaga hal tersebut, maka diam yang lebih baik bagi kita. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka salah satu tanda keislaman yang bagus dari seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Ketika dia memulai melakukan sesuatu yang tidak baik, dan semua ketidakbaikan itu dimulai dari lisannya. Ya. Tadi kita bilang ya, bahwasannya lisan atau ucapan kita sebelum terucap itu milik kita. Nggak ada yang tahu kita akan mengucapkan apa. Tapi ketika sudah terucap, maka itu bisa menjadi perubahan. Apakah itu perubahan yang baik atau perubahan yang buruk? Betapa banyak terkadang orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kemudian mereka berbicara merangkai kata dengan baik, sehingga menimbulkan kesesatan di tengah umat. Ya. Tapi betapa banyak terkadang orang yang mempunyai ilmu, tapi kurang bisa menata perkataan, justru malah menimbulkan permusuhan di antara umat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka penting sekali kita menjaga lisan antara diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan saudara se-Islam, ya, atau dengan istri kita, anak-anak kita. Ya. Hal ini kadang sulit sekali ya dipraktekkan oleh anak-anak. Ya. Apalagi kita melihat terkadang banyak sekali pembulian, ejek-ejekan,
ya celah-celahan, yang itu mungkin menjadi biasa. Bahkan terkadang yang mengajarkan justru orang tuanya, ya, memanggil fulan dengan sebutan yang tidak baik, ya, oh fulan, waliyadzubillah, butek misalnya, oh fulan, ya, nggak pernah mandi, ya. Hal ini semuanya adalah perkara-perkara yang buruk. Bahkan Nabi sampai mengatakan jika kita membicarakan orang lain dan hal tersebut ada pada dirinya, maka itu sebuah kata ghibah, ya. Tapi jika sesuatu itu tidak ada pada diri saudaranya, maka ini adalah fitnah, ya. Maka jangan sampai kita membicarakan hal sesuatu yang tidak kita senangi, tidak disenangi orang lain, kemudian kita sebarkan kepada orang lain, ya. Bahkan walaupun hal tersebut mungkin disenangi. Contoh, misalnya ada seseorang yang habis mendapatkan rezeki. Alhamdulillah hari ini saya kerja dikasih bonus sama bos, ya. Dia niatnya ingin apa? Berbagi kebahagiaan. Oh masya Allah, antum diam-diam aja ya, jangan kabari siapa-siapa. Oh iya siap insya Allah, ya. Ketika dia pulang, ternyata tetangganya semuanya sudah pada tahu. Mereka semua mengatakan, masya Allah dapat bonus, masya Allah dapat bonus. Ayolah traktirnya, kopi misalnya. Ya, hal ini sekarang apa? Mungkin sesuatu yang baik bagi dirinya. Ya, tapi ketika hal tersebut sudah diminta untuk dijaga, tapi ternyata tidak dijaga, itu menimbulkan apa? Rasa marah, atau rasa kedengkian, atau rasa permusuhan dalam diri saudaranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, ya la khaira fi insanin, atau kama qala Rasulullah, yaitu tidak ada kebaikan dalam diri manusia ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Kita dapat cerita dari fulan, ya, kita dengarkan ceritanya dari A sampai Z. Kita berikan masukan, kita berikan nasihat. Tapi kemudian kita bertemu dengan muslim yang lain, kita ceritakan, fulan habis cerita ke ana seperti ini. Ceritakan semua, ya. Atau ketemu yang lain lagi karena menyebar. Ya, ini adalah sumber ya keburukan. Ini adalah sumber ya yang nantinya menimbulkan perpecahan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, dan tidaklah ada suatu kata pun yang diucapkan oleh manusia melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Para ulama menjelaskan, apakah yang dicatat oleh para malaikat ini hanyalah sesuatu yang baik dan yang buruk atau semua perkataan? Ya. Mereka bersepakat bahwasannya yang ditulis para malaikat adalah semuanya. Jadi yang perkataan baik, yang buruk, yang mubah, itu semua dicatat. Ya, bahkan apa yang sudah kita niatkan pun tercatat oleh para malaikat. Sehingga cukup hal ini menjadi pengawas kita. Ya, kita kalau ada CCTV kita sudah tidak berani ngapa-ngapain. Apalagi sampai yang memperdengarkan suara. Ya. Kita mungkin kalau ingin berkata sesuatu yang tidak baik, ya, akan berpikir berkali-kali lipat. Apalagi sampai hal tersebut tercatat dengan detail. Dan semua itu nantinya akan ditampakkan. Bukan hanya ditampakkan, tapi juga dilaporkan. Ya. Seorang ketika melakukan kejahatan, ya, dia akan takut ketika ada saksi di sana. Ya, padahal saksi tersebut dari orang lain. Atau dia akan takut ketika ada CCTV yang sudah merekam dia, atau ada orang yang tidak sengaja merekam perbuatannya. Ya. Ketika dia ketahuan dan tidak ada saksi, mungkin dia akan berani. Tapi ketika dia ketahuan, ternyata banyak saksinya, banyak yang mengatakannya, maka apa yang dia bisa lakukan kecuali menerima hukuman? Lalu apa yang akan kita jadikan hujah di hadapan Allah? Sedangkan para malaikat selalu senantiasa berada bersama kita, mencatat semua yang kita lakukan, mencatat semua yang kita katakan. Bahkan lisan ini pun akan ikut menceritakan semua yang kita katakan. Ya, maka cukuplah ini menjadi pengawas kita. Lidah kita bisa menjadi surga, atau lidah kita bisa menjadi neraka kita. Bahkan ceritakan ada seorang muslim yang nantinya
datang di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung, tapi karena lidahnya, ya, maka pahala tersebut hangus. Ada juga seorang yang membawa dosa sebesar gunung, tapi karena lidahnya tidak pernah berdusta, lidahnya tidak pernah menyakiti orang lain, maka lidah ini yang menyelamatkannya dimasuk ke dalam surganya Allah. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan untuk perihal seorang muslim, ya, cukuplah seorang muslim itu dikatakan menjadi seorang muslim yang buruk, muslim yang hina, muslim yang tidak baik jika dia merendahkan saudaranya, perkataannya menghinakan saudaranya, perkataannya menjelekkan saudaranya. Ya. Dan orang-orang yang melakukan hal ini, maka syaratnya cuma satu, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan bahwa lidah ini adalah petaka yang nyata bagi kita. Lidah ini adalah petaka, ya, yang nyata bagi kita. Petaka ini, ya, para ulama mengkategorikannya menjadi dua hal. Ya, bisa berupa dua hal. Yang pertama adalah mengumbar omongan, yaitu menyebarkan kebatilan, menyebarkan kebohongan. Dan kita sekarang banyak sekali, mungkin bukan lisannya, tapi tulisan-tulisan yang dia ketik, ya, hal-hal yang dia sampaikan berupa kebohongan, atau di zaman ini kita mengenal sebagai istilah hoax, ya, berita-berita yang ada yang belum tahu kebenarannya tapi disebar luaskan. Ya. Ini petaka yang pertama. Kemudian petaka yang kedua, yaitu dia diam dari kebenaran. Lisan membawa petaka. Jika ketika dia ucapkan, dia membawa keburukan, dia menyebarkan kebatilan, dia menyebarkan fitnah, dia menyebarkan aib. Tapi kebatilan yang kedua juga bisa terjadi ketika dia diam dari kebenaran. Ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia tidak mengingatkan. Ada seseorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemudian dia tinggalkan. Dia tidak menasehati, dia tidak mengingatkan. Maka dua hal ini bisa menjadi petaka bagi lisan kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Petaka lisan itu sangat berbahaya bagi manusia. Ya. Maka bisa jadi seseorang itu sanggup menahan mulutnya dari makan yang haram, sanggup menahan tangannya dari kezaliman, sanggup menahan kemaluannya dari berzina, dan dari matanya dari melihat sesuatu yang haram. Tapi belum tentu ia sanggup menahan lisannya dari dua petaka yang kita sebutkan. Mereka menjaga lidah, mereka menjaga tangannya, kakinya, penglihatannya, pendengarannya. Dia menjadi seseorang yang baik, tapi belum tentu ya lidahnya bisa terjaga. Ya, apalagi ketika saat hanya bersama temannya membicarakan sesuatu yang heboh, atau mungkin dengan sosial medianya yang tidak diketahui siapa dia dan siapa lawannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh dasar itu, ya, maka tidak mustahil seseorang yang mungkin kita lihat dia menjadi orang yang baik, seseorang yang kita lihat dia gemar beribadah, dia terjerumus ke neraka, ya, selama atau neraka yang dalamnya selama 70 tahun karena lidahnya saja. Dia tidak menjaga dirinya dari perbuatan zalim. Lidahnya sangat mematikan, ucapannya sangat menyakiti muslim yang lain. La haula wala quwata illa billah. Kita berlindung dari Allah dari lidah-lidah yang seperti ini. Ya. Bahkan dikisahkan, ya, dari Al-Yazid, ya, dan juga Al-Kisai, seorang ulama. Kita tahu bahwa ulama itu mereka orang yang berilmu. Tapi kita lihat tadi, orang yang menjaga ibadahnya, menjaga dirinya, belum tentu dia bisa selamat dari lidah ini. Dikisahkan adalah seorang ulama, Al-Kisai atau Al-Kisai. Beliau menjadi seorang imam saat itu, imam maghrib. Kemudian dia membaca surah Al-Kafirun. Ketika dia membaca Al-Kafirun, ternyata ada kesalahan dalam bacaannya. Selesai sholat, ada ulama yang lain, yaitu Al-Yazidi. Dia mengatakan, bagaimana bisa engkau seorang imam, kemudian bacaanmu salah? Ya,
Lihat, ini perkataan yang ringan. Ya, bagaimana bisa engkau seorang imam dan engkau salah membaca Al-Kafirun? Ya, oleh Al-Kisai ditinggalkan, dia kemudian pergi. Di waktu Isya gantian Al-Yazidi yang menjadi imam. Ternyata lebih parah lagi, ketika membaca Al-Fatihah salah. Nah, ini Al-Kafirun nih. Sekarang Al-Fatihah. Ya. Hal ini wajar terjadi. Ya. Melihat hal tersebut, ya, selesai sholat gantian. Al-Kisai mendatangi Al-Yazidi. Kemudian dia mengatakan, "Ihfad lisanaka, la takul fatubtala, innal bala'a muwakkalun bil mantiq." Jagalah lidahmu. Ya, jagalah lidahmu. Jangan engkau sembarang mengucapkan perkataan, karena sesungguhnya kesengsaraan atau bala itu bisa terjadi akibat lisanmu. Ya. Jadi hanya sekedar mengomentari. Ya, kenapa fulan itu bacanya jelek? Kenapa bacanya salah? Ya, ternyata ketika yang maju dia ternyata lebih parah lagi. Ya. Oleh karena itu kita mewajari adanya kesalahan yang terjadi pada orang lain ketika hal tersebut memang salah dan mungkin tidak disadari, maka diingatkan. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, bahkan seorang nabi dan rasul, ya, segala perbuatannya diawasi oleh Allah dan para malaikat. Perkataannya berupa wahyu. Kalau ditanya, apakah Rasulullah pernah salah? Pernah atau tidak? Pernah. Ya, Rasulullah pernah salah. Bahkan pernah diceritakan Rasulullah sholat zuhur hanya 2 rakaat. Ya, hanya 2 rakaat. Ya, ini seorang nabi dan rasul, dan itu lebih bisa terjadi dengan kita. Ya. Tapi apa? Ketika Rasulullah lupa, di sana para sahabat enggan untuk mengingatkan. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang maju dan mengatakan, "Ya Rasulullah," ya, bukan ditanya, "Ya Rasulullah, engkau salah." "Ya Rasulullah, bagaimana seorang nabi sepertimu bisa salah sholat?" Tidak. Tapi mengatakan bagaimana dia menjaga lisannya, "Ya Rasulullah, apakah sholat zuhur telah berganti?" Ya, karena turunnya wahyu. "Ataukah engkau mengqashar sholat atau menjamaknya?" Yaitu menggabung sholat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aku tidak mengganti sholat zuhur dan aku pun juga tidak menjamaknya." "Ya Rasulullah, tapi tadi engkau sholat 2 rakaat saja." Ya. Kemudian ketika Rasulullah sadar hal tersebut dia lakukan, kemudian Rasulullah baru mengerjakan sholatnya lagi. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, "Innama ana bashar." Sesungguhnya aku ini adalah manusia. "Ansa kama tansaun." Aku lupa sebagaimana kalian pun bisa lupa. Ya. Dan jika kalian lupa maka aku ingatkan kalian. Ya, maka jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Ya. Tapi apa? Dengan peringatan yang baik, dengan ungkapan yang baik. Ada yang salah diingatkan, bukan dihardik. Ya, karena bisa jadi belum tentu yang mengatakan hal tersebut bisa lebih baik daripada yang dikomentari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya menjaga lisan. Ya. Jangan sampai dengan lidah kita, ya, dengan lisan kita mencela orang lain, tapi justru celaan tersebut malah kembali kepada kita. Ketika seseorang terzalimi, kita bahkan mengetahui bahwasannya tidak ada di antara orang yang terzalimi dengan Allah hijab. Tidak ada pembatasnya sama sekali. Tapi ketika orang terzalimi tersebut melaknat orang yang menzalimi, melaknat orang yang menzalimi, ya, maka ketika kalimat zalim tersebut terangkat ke langit, maka pintu langit tertutup. Ketika akhirnya kalimat tersebut kembali ke dunia, maka pintu dunia tertutup. Sehingga kalimat tersebut mencari ke kanan dan ke kiri. Ketika ternyata yang dizalimi atau ketika yang menzalimi pantas mendapatkan kalimat, ya, yang menyebabkan keburukan tadi, maka itu akan menimpanya. Tapi jika yang menzalimi tidak pantas menerima keburukan tersebut, maka keburukan tersebut kembali kepada pengucapnya. Ya. Maka Rasulullah, kita belajar dari beliau. Kita tadi singgung di awal bahwasanya Rasulullah telah
ia berjuang untuk umat ini. Beliau telah merasakan ya penghinaan. Beliau telah merasakan yang namanya peperangan. Beliau telah merasakan namanya kesusahan dalam berdakwah. Tapi tidak pernah diriwayatkan satupun ya Rasulullah menghardik seorang muslim, mencela seorang muslim yang lain, membicarakan muslim yang lain. Bahkan sampai-sampai ketika ada sahabat yang berzina, ya, ini perilaku yang buruk. Ada sahabat yang berzina, kemudian dia mengaku kepada Nabi, ya, kemudian akhirnya dirajam. Ada dua orang sahabat yang mengatakan, ya, kenapa dia membuka aibnya sendiri, padahal Allah telah menutupi aibnya sehingga sekarang dia dirajam layaknya hewan. Ya, ingat, ini mungkin perkataan yang terkadang terucap ketika kita melihat sesuatu yang buruk. Kenapa fulan seperti ini? Kenapa fulan seperti itu? Ya. Mendengar perkataan tersebut, setelah terjadinya rajam, ya, maka Nabi mengambil atau memanggil dua orang sahabat tadi. Kemudian meletakkan satu daging, ya, kambing yang sudah busuk. Nabi mengatakan, makan daging ini. Sesungguhnya apa yang kalian ucapkan itu lebih buruk dibanding kalian memakan daging kambing yang telah busuk ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah bahayanya lidah kita. Ya. Tadi kita singgung di awal, ini bisa menjadi surga kita atau neraka kita. Kemudian diam kita pun bisa buruk, atau ketika kita berbicara pun juga bisa buruk. Maka hendaknya kita melatih, ya, lenturnya lidah ini untuk kebaikan. Ya, kalau kita bandingkan berapa banyak kita berbicara dengan manusia dibanding berbicara dengan Allah. Betapa banyak kita menghabiskan waktu dari membaca berita-berita yang belum tentu benar dengan membaca Al-Quran. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika datang pagi hari, ya, maka seluruh anggota tubuh mengatakan kepada lidah, bertakwalah engkau, karena jika engkau baik maka kita semua baik, tapi jika engkau buruk maka kita semua akan ikut buruk. Ya, semua anggota tubuh mengatakan pada lidah. Maka apa yang kita ucapkan pertama kali di pagi hari, ya, itu menjadi awal mula kebaikan bagi kita. Ketika dia bangun tidur, maka yang pertama kali diucapkan adalah doa. Ya. Kemudian ambil wudunya. Kemudian persiapan salatnya. Kemudian setelah salat dia lengkapi dengan zikir pagi petangnya. Ya, kemudian dia sibukkan dirinya mungkin dengan membaca Al-Quran atau dengan zikir-zikir tambahan. Dilanjutkan dengan salat-salat sunnah. Menjadikan awal harinya menjadi hari yang baik. Tapi ketika seseorang di pagi harinya, ya, sudah apa? Bangun-bangun, ya, tidak baca doa, yang dicari mungkin langsung HP-nya. Ketika melihat ternyata sudah kesiangan, ya, langsung kebun binatang keluar. Semuanya keluar. Ya. Waliyadzubillah. Ya, atau bahkan sampai menghardik istrinya, "Kenapa enggak bangunin aku?" Ya, kesiangan ini. Ya. Atau bahkan sampai memukul anaknya misalnya. Ya. Udah tahu alarm kencang, kenapa enggak bangun? Ya. Jadi bukan perkataan yang baik yang pertama kali diucapkan, tapi langsung hardikan, celaan, atau mungkin perkataan-perkataan yang mencela orang lain. Ya. Maka dari awal pagi itu akan menunjukkan bagaimana keseharian kita yang akan datang. Kita mulai dengan kebaikan, maka semuanya akan ikut baik. Tapi ketika kita mulai dengan sesuatu yang buruk, maka yang lainnya pun akan ikut buruk. Inilah lidah. Ya, dia kunci dari segalanya. Nah, oleh karena itu kita tahu nih bahwasannya lidah itu sangat berbahaya. Maka hendaknya kita menjaganya. Hendaknya kita merawatnya. Hendaknya kita memilah-milahnya. Imam Nawawi rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, ketahuilah setiap orang harus menjaga lisannya agar hanya mengucapkan hal-hal yang sudah jelas manfaatnya. Kalau tidak demikian,
maka hendaklah ia diam. Sebab ucapan yang mubah bisa menyeret kepada yang haram ataupun yang makruh. Bahkan inilah yang sering terjadi. Sementara itu, keselamatan lisan tidak dapat dinilai dengan apapun. Ya. Jadi kita pilah lagi, kita jaga benar-benar. Bahkan ketika hal tersebut perkaraan yang mubah, perkara yang boleh. Ya. Misalnya hanya dengan kita mengucapkan salam, misalnya. Ya, bahkan kalau bisa kita ucapkan yang baik. Jangan sampai hanya kita mengucapkan assalamualaikum. Ya. Ternyata apa? Bagi orang yang hatinya sakit, dia akan menyebarkan. Fulan itu kalau salam sama ana cuma assalamualaikum. Kalau sama yang lain assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sama yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pada perkataan yang mubah. Ya, bahkan sunnah. Tapi kadang bisa menjadi sesuatu yang buruk. Ya, maka kalau bisa kita ucapkan semuanya pun sama. Ya, ketika kita ingin membuat salam yang baik, kita ucapkan kepada semuanya yang baik. Tidak membeda-bedakan kepada yang lain. Ya. Atau mungkin kepada muslim yang lain kita katakan assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Ya. Tapi kepada muslim yang cuma monggo. Ya. Enggak nanya kabar, enggak mengucapkan salam, padahal apa? Mungkin sedang terburu-buru. Maka tindakan kita, lisan kita, perilaku kita terkadang bisa menjadi sesuatu yang buruk atau dinilai buruk oleh orang lain. Maka kita pilih. Ya, jangan sampai hal yang mubah bisa menjadi hal yang makruh, bahkan sampai jatuh kepada sesuatu yang haram. Nabi SAW ya, tentu memerintahkan kita akan hal ini. Beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk salah satu tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Beliau juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik-baik saja atau dia diam. Ya. Dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, man yadman li ma baina lihiyatihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang sanggup menjaga anggota tubuh yang berada di antara kumis dan janggutnya dan yang berada di antara kedua kakinya, maka aku akan menjamin surga baginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara meraih keselamatan? Ya, beliau mengatakan, amsik alaika lisanak wal yasa' baituk wabki ala khati'atik. Jagalah lisanmu, tetaplah tinggal di rumahmu dan tangisilah dosamu. Ya. Ini semua konsep kebaikan. Jagalah lisan kita. Ketika kita keluar rumah, jaga lisan kita. Kita bertemu dengan manusia, kita ucapkan yang baik-baik saja. Jika tidak ada hajah, maka diamlah di rumah. Ya, kita habiskan waktu dengan keluarga kita, anak-anak kita. Ya, muamalah dengan mereka. Kemudian tangisilah dosa-dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ucapkan, hendaknya kita renungi. Ya. Bahkan jika hal ini menyangkut kepada perihal manusia, maka kita harus segera minta maaf. Kita bertobat kepada Allah, tidak mengulanginya. Kita menyesali perbuatan kita, kemudian kita mendatangi orang yang kita sakiti, orang yang kita bicarakan, kita minta maaf kepada mereka. Ya. Nah, Nabi SAW pun pernah bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'an, wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas." Apabila kamu mengerjakan salat, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, ya, sebagaimana engkau merasa itu adalah salat terakhirmu. Dan janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang menuntutmu untuk meminta maaf di kemudian hari. Dan singkirkanlah keinginanmu untuk bisa memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Ya, dan ini yang kemarin kita bahas dari perihal hasad. Ya, ucapan kita, ya, keinginan hati kita, kita hindari semua ini. Seorang penyair mengatakan,
seseorang bisa binasa karena lisannya, padahal ia mampu menjaga kakinya dari dosa. Kebinasaan karena lisan dapat memutus kepala. Kebinasaan karena kaki akan sembuh dengan sekejap saja. Maksudnya apa? Bahwasannya apa yang kita ucapkan itu bisa membuat kita sampai mati. Tapi luka yang diterima tubuh, ya kaki kita, tangan kita, itu masih bisa diobati. Betapa banyak terkadang kita mendengar seseorang yang menyebarkan aib saudaranya, seseorang menyebarkan fitnah, akhirnya menimbulkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan waliyadzubillah, seseorang yang sampai berdusta, bahkan boleh untuk sampai dibunuh. Ya. Ini yang dimaksud dengan sampai dapat memutuskan kepala. Tapi seseorang jika terluka saja di kakinya, tangannya, ya, atau mungkin wajahnya, itu masih bisa ditambal dan diobati. Tapi jika lisannya yang terluka, ya, atau dapat melukai orang lain, maka belum tentu ini bisa disembuhkan. Lisan kita ketika kita menjelekkan orang lain, mengejek orang lain, menyebarkan fitnah, membicarakan saudara, ya, itu bisa jadi menjadi penyakit atau luka yang sangat mendalam. Betapa banyak terkadang seseorang dibunuh karena apa? Tersinggung dengan perkataan temannya. Betapa banyak terkadang terjadi KDRT karena terkadang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Atau bagaimana terkadang bisa terjadi perceraian karena seorang suami tidak bisa mengontrol lidahnya di depan istrinya. Bagaimana terkadang bisa terjadi seorang anak melawan orang tuanya, ya, atau menghancurkan isi-isi yang ada di rumahnya karena melihat bagaimana perkataan orang tuanya kepada mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, telah banyak contoh-contohnya, ya, yang bagaimana dengan lisan tersebut hanya menimbulkan kebinasaan. Bahkan terkadang seorang yang mungkin belum halal karena perkataan-perkataan indah, perkataan-perkataan dusta, sehingga sampai seorang wanita kehilangan kehormatannya. Bagaimana dengan perkataan itu dapat menipu orang lain, sehingga ketika hanya diajak bicara saja, dia sudah kehilangan seluruh pemendaharaannya. Maka inilah, ya, bahayanya lidah. Kita tidak bisa mengontrolnya dan kita tidak bisa, ya, menahannya. Kita hanya bisa, ya, mengucapkan sesuatu yang baik jika kita pikirkan. Kemudian kita hanya bisa diam ketika kita tidak mampu untuk berbicara. Ya, ini yang harus dilakukan seorang muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahkan, ya, Yahya bin Mu'ad sampai mengatakan, lidah ini ibarat, ya, periuk untuk memasak makanan, dan lidah ialah tutupnya. Ya. Jadi hati itu ibarat periuk, sedangkan lidah itu ibarat penutupnya. Saat seseorang itu berbicara, maka lidahnya akan mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Seseorang kalau makan, ya, sudah masuk ke lidah, dia akan tahu, oh ini manis, oh ini asam, oh ini enak, oh ini tidak enak. Ya. Begitu pula lah hal ini dalam konsep kita. Hati kita ini ibarat sajiannya, ya. Dan ketika hal tersebut keluar, maka kita akan mengeluarkan apakah perkataan yang manis, apakah perkataan yang asin, apakah perkataan yang hambar, atau bahkan perkataan yang menusuk. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan salafus saleh melihat hal ini, ya, sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Di antara mereka bahkan sampai hanya mengatakan, hari ini panas sekali. Ya, kalau sekarang mungkin waliyadzubillah, ya, mungkin kita pernah terucap, tiap hari hujan terus. Ya, hujannya nggak berhenti. Bukannya lebih baik berhenti. Ya, atau mungkin, oh pagi ini panas sekali, pasti nanti sore hujan. Ya. Terkadang kita mengucapkan perkataan yang menurut kita ini hal yang biasa.
Tapi ternyata apa? Hal ini menyalahi perintah Allah. Ya. Sama saja kita mengomentari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ya di zaman dahulu yang mengatakan, Nabi mengisahkan di Bani Israel ada 2 orang saudara. Salah satunya adalah seorang yang baik dan satunya adalah seorang yang buruk. Ketika saudaranya yang buruk ini melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, saudaranya yang baik selalu mengatakan, ya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan ini, ya, dan semoga Allah tidak menghisapmu. Ya. Kemudian orang ini malah mengatakan, tinggalkan aku, biarkan dosa ini, ya, menjadi antara aku dengan Allah. Ya. Kemudian orang ini melakukan kejahatan lagi, melakukan kemaksiatan lagi. Saudaranya yang baik terus mengatakan hal ini. Sampai pada suatu ketika, ya, saudaranya ini melakukan dosa yang besar. Ya, dosa yang dia lihat sebagai dosa yang mungkin ini akan tidak diampuni dosanya. Akhirnya orang ini mengatakan, ya, tinggalkan dosamu, ya, atau semoga Allah tidak akan mengampunimu. Ya. Maka ketika datang nanti di hari kiamat, ya, ketika orang yang didatangi melakukan keburukan, ya, dikatakan oleh Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni segala dosa yang dia perbuat, maka bawalah dia ke dalam surga. Tapi ketika seorang yang baik dan rajin ibadah ini didatangkan, kemudian dikatakan, siapa engkau bisa memutuskan apa yang aku kehendaki, sehingga engkau mengatakan kepada saudaramu bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Karena sebab lisannya, maka Allah memanggil 2 malaikat, kemudian orang ini diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini perkataan ringan, ya, perkataan yang ringan. Kita mungkin mengomentari orang lain, kenapa fulan kamu nggak begini, ya, kenapa yang kamu beli itu, kenapa hari ini begini begitu, ya, kenapa yang seperti ini ada, kenapa kamu harus seperti ini seperti itu. Kita mengomentari apa yang tidak harusnya kita komentari. Apalagi perihal takdir Allah Subhanahu wa taala. Adanya hujan yang berangin, kita komentari, kenapa hujannya harus berangin? Jadinya pohon tumbang dan akhirnya mati lampu. Ya. Atau kenapa hujannya enggak berhenti-berhenti, akhirnya banjir sekarang. Ya. Atau mungkin kenapa enggak hujan-hujan sehingga kita enggak bisa menanam padi. Ya, ataupun kenapa dagangan hari ini kok sedikit, biasanya juga laris manis. Orang-orang lagi pada kenapa ini? Kita banyak mengomentari sesuatu yang tidak seharusnya menjadi wilayah kita. Ini semua sudah dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan di awal, kita selalu ganti ucapan eluhan, ucapan, ya, yang menimbulkan sesuatu mudarat tersebut dengan ucapan syukur. Alhamdulillah hari ini hujannya besar. Ya, sehingga mungkin hari ini kita bisa gunakan untuk berdiam diri di rumah bersama keluarga. Ya. Alhamdulillah walaupun anginnya besar tapi rumah kita tetap aman. Alhamdulillah ya walaupun adanya banjir ini ya kita semua masih selamat dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah walaupun dagangan saya yang laku hari ini sedikit, tandanya Allah mau kita untuk bersedekah. Ya kita selalu bersujud sama Allah. Apa-apa yang terjadi sama kita jangan sampai membuat lisan kita menjadi keluh akan yang namanya syukur. Selalu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Ya wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian dia saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Yaitu dia menjaga lisannya, mengingatkan yang lain, mengingatkan dirinya, keluarganya untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Ini insya Allah yang menjadi pembelajaran kita ya pada malam hari ini. Penting sekali kita menjaga lisan ini dan banyak sekali akibat-akibatnya, banyak sekali mudarat-mudaratnya. Maka lihat ya dan perhatikan dan jangan asal berucap, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Baik sesuatu yang kita ucapkan
atau sesuatu yang kita tulis, semua itu haruslah kita pikirkan. Seorang muslim haruslah menjadi seorang yang cerdas dengan apa yang dia lakukan. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.